Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al fardis somad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, allazi aqama as-samawati bighairi imad, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa mashhuru fi jami'il bilad. Allahumma fasalli wa sallim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi muhibbil fuqara'i wal ibad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para dewan guru dari SMP Negeri 189 Jakarta, juga anak-anakku sekalian, kelas berapa hari ini yang masuk? Kelas 9, kelas 8 ada juga? Dari kelas 8 dan kelas, ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Begitu juga bersama kita saat ini Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 189 Jakarta, yang sama-sama kita hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmahnya, dengan karunia-Nya, dengan apa-apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi menjelang siang kita sama-sama dikumpulkan di Masjid SMP 189 Jakarta dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan Maulid ini akan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Amin Allahumma. Salawat teriring salam, saya mengajak diri saya dan hadirin semuanya, marilah untuk selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat kita juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk kepada hamba-hambanya Allah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Ini saya boleh bergerak apa enggak ya? Boleh kan? Iya. Tapi nggak boleh melewati garis batas ini, karena kondisi pandemi jadi begini ya. Kita ceramah aja sampai diatur kayak begini gitu ya, karena kondisi pandemi. Jadi saling memahami aja ya. Tapi saya mohon maaf kalau saya nanti out of line, saya mau ke depan gitu kan. Nggak enak banget kita begini, mana usia udah mulai tua, kadang-kala kaki kesemutan gitu kan. Yang anak-anak dari jam 7 sampai jam, saya pikir duduk bersila enak gitu kan.
Coba bapak-bapak nih kayaknya nih udah mulai ada kan? Iya. Kakinya yang mulai udah rada-rada, ntar dilurusin, ntar dibengkokin lagi, ntar dibengkokin, ntar dilurusin lagi, begitu kan? Kalau yang anak-anak lihat, mau sampai jam 2 juga masih kuat kan? Ya, terkadang sampai jam 2, saya mah sampai jam setengah 10 udah pulang. Begitu kan? Para bapak, hadirin sekalian yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersama memperingati Maulid Nabi. Temanya, wah temanya cakep banget. Meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk kepribadian dan kepedulian di masa pandemi. Pokoknya intinya bagaimana kita mencontoh Nabi. Karena kepanjangan tuh, tanyanya guru bahasa Indonesia nanti kan yang kayak begitu. Apa arti teladan? Habis tahu arti teladan, bagaimana cara kita membentuk pribadi, lalu kita peduli. Panjang banget temanya. Nih kayaknya guru kita nih yang bikin tema ya, Ustadz Ahmad Nurdin, begitu kan? Memang beliau luar biasa sebagai guru agama. Kalau ada kegiatan-kegiatan, temanya aja luar biasa. Mudah-mudahan ini yang ceramah kayaknya nggak luar biasa nih ya. Tapi mudah-mudahan kehadiran saya, kebersamaan kita menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak, dewan guru, anak-anakku sekalian dari SMP 189 Jakarta yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Masa pandemi dalam kondisi apapun, teladan kita tidak ada lagi yang pantas untuk kita contoh. Tidak ada lagi manusia yang patut kita jadikan panutan. Maka ketika kita baca tema bahwa Maulid ini untuk meneladani Nabi, ini sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Kelihatan banget murid-murid yang cerdas, gurunya cerdas juga nih. Berarti Ustadz Ahmad Nurdin ini guru saya juga, beliau berhasil mengajarkan kalian. Amin. Semoga kalian jadi murid-murid yang soleh dan solehah. Jadi memang teladan kita tidak ada. Manusia, siapapun idola kita. Ini kalau yang perempuan ngefansnya kan sama siapa ya? Sekarang lagi ngefans sama artis-artis Korea ya. Ada yang laki-laki juga begitu? Enggak, kirain kayak emak-emak aja nontonnya drakor. Kalau udah nonton drakor, kadang-kala drakornya sedih, dia ikut-ikutan sedih, gaya-gayaan. Sekarang kan idola kita siapapun di dunia ini, bukan tidak boleh. Saya mengidolakan politisi, saya mengidolakan artis, saya mengidolakan atlet, silahkan. Tetapi perlu kita ketahui, itu hanya idola. Boleh, tetapi idola yang patut kita jadikan teladan di dalam semua aspek kehidupan kita tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnanya beliau, bahkan sampai dikatakan bahwa beliau itu adalah basyarun lakal basar. Beliau ini manusia, tetapi tidak seperti kita manusia pada umumnya. Dan kenapa Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasul? Tadi kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah dapat di dalam diri Rasul
uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Allah luar biasa. Allah memerintahkan kita meneladani Rasul karena memang sesuai. Kalau kita disuruh meneladani malaikat Jibril, kita manusia, makan, ya kan? Minum, ya kan? Tidur, ya kan? Disuruh meneladani malaikat Jibril, mungkin nggak? Malaikat Jibril makan nggak? Minum nggak? Tidur nggak? Enggak. Maka nggak seimbang. Kalau manusia dipadankan dengan malaikat nggak sesuai. Tapi yang Allah perintahkan adalah Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Muhammad. Karena apa? Karena beliau manusia. Baginda Rasul makan, makan. Baginda Rasul minum, minum. Saat ini kita ada yang gerah nih. Baginda Rasul gerah nggak? Gerah. Baginda Rasul keluar keringet nggak? Keluar keringet. Kita keluar keringet nggak? Keluar keringet. Cuma baginda Rasul keringetnya harum kayak minyak wangi kasturi. Kalau keringet kita, lu cium dah keringet temen lu situ. Cium sendiri dah. Tepat yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Tidak ada teladan dari kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan mengidolakan siapapun, artis, politisi, atlet, siapapun itu. Tetapi yang patut kita teladani, yang patut kita contoh di dalam hidup dan kehidupan kita agar kita bisa membentuk pribadi kita sebagai manusia yang baik, tidak ada lain kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ya, jadi siapapun boleh kita idolakan, siapapun. Tetapi untuk kita teladani, untuk kita contoh hidupnya, tidak lain daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para bapak, hadirin sekalian, anak-anakku yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Begitu luar biasanya Nabi, begitu luar biasanya Nabi. Pada kesempatan yang baik ini, saya teringat sebuah kisah yang akan saya jadikan pedoman, dan saat ini saya ingin kasih buat hadirin semuanya untuk juga kita sama-sama jadikan pedoman. Kisah ini saya dengar dari seorang guru yang sampai saat ini saya masih lakoni, saya masih lakukan, dan hari ini saya bagi untuk kalian semua. Begitu luar biasanya teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah seorang ahli hadis. Ada seorang ahli hadis. Ini ahli hadis ketika dia belajar dari gurunya. Kalian kalau belajar dari guru-guru kalian, dengarkan kalau jadi murid, ada seorang guru mendikte. Nah, ini ahli hadis. Kalau zaman dulu tuh mendikte tuh disebut dengan imla. Setiap hadis yang diajarkan oleh gurunya, katakan gurunya menyampaikan sebuah hadis, qala Nabi innamal a'malu binniyah. Berkata Nabi bahwasanya sesungguhnya segala sesuatu itu bermula dari niat. Nah, setiap dia mendengar kata Nabi, di dalam kitabnya dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Apa ditambahinnya? Setiap kali dia mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya di kitabnya, karena dia ahli hadis, jadi dia mendengar hadis, dia catat. Lalu dia tambahkan sallallahu alaihi wasallam.
Setiap kali. Jadi di kitabnya itu setiap dia mendengar kata Rasulullah, setiap dia menulis kata Muhammad, dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sang ahli hadis ini wafat, sang ahli hadis ini meninggal. Lalu ada kawan, ada sahabat, ada teman dari sang ahli hadis yang bermimpi ditemui oleh sang ahli hadis yang telah wafat tadi. Apa yang terjadi? Si ahli hadis didapatinya di alam barzakh mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Temannya bertanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan daripada kebahagiaan, kesenangan, dan ampunan dari Allah? Apa gara-gara engkau ini seorang ahli hadis? Kata sang ahli hadis yang udah wafat, bukan gara-gara saya ahli hadis. Oh, gara-gara engkau rajin menuntut ilmu. Apa jawabnya? Bukan itu yang menyebabkan aku mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan dan ampunan Allah di alam barzakh ini, bukan. Lalu barangkali aku tahu engkau dulu itu selama hidup di dunia adalah orang yang rajin mengamalkan syariat, sholatnya tepat waktu, seringkali berbuat kebaikan. Apa kata sang ahli hadis? Bukan. Lantas apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau kebahagiaan, kesenangan, dan ampunan di alam barzakh? Mau tahu jawabannya? Sang ahli hadis menjawab, aku diampuni oleh Allah atas dosa-dosaku. Aku diberikan kesenangan dan kebahagiaan di alam barzakh ini gara-gara setiap aku menulis, aku mendengar daripada hadis yang diajarkan oleh guruku, dan setiap aku menulis hadis ada tertulis kata Nabi, ada tertulis kata Rasulullah, aku tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu Akbar. Ternyata ahli hadis yang amalannya luar biasa, dia seorang ahli hadis, dia seorang yang menjalankan syariat, diampuni sama Allah bukan gara-gara dia menuntut ilmunya rajin, bukan gara-gara dia belajar hadisnya tekun, bukan gara-gara dia menjalankan syariat, tetapi gara-gara apa? Dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang ahli hadis. Gimana kita yang sholat subuh suka telat? Ini kan gara-gara sekolah aja pada bangun pagi nih biasanya. Bangun jam berapa biasanya? Ada yang jam 11. Ada emak-emak pernah nanya ke saya, Ustadz, anak saya dibangunin pagi susah banget, gimana cara gampangnya ya untuk dibangunin pagi? Undang tetangga bacain Yasin bareng-bareng, saya bilang. Iya, jangan repot-repot. Ada kan emak-emak yang kalau ngomel bangunin anaknya, ya lo kira-kira ya, ada yang kayak begitu, emaknya sampai marah-marah, sampai sapu dipegang. Bangun kagak lu, katanya, mentang-mentang kagak sekolah. Anak-anak kan begitu, ngaku, iya kan? Emang begitu, karena keenakan kita. Ini liburnya lama banget sih ya, sampai kita lupa toilet di mana ini. Masih inget gak ruang kepala sekolah di mana? Dari kepala sekolahnya Pak Edi sampai ganti sekarang kan? Iya, liburnya kelamaan. Bagaimana kita kalau seorang ahli hadis aja diampuni sama Allah ternyata bukan gara-gara ketekunan dia mempelajari hadis, bukan gara-gara dia menjalankan syariat, tetapi hal kecil yang sepele
Setiap dia menulis hadis, lalu dia dapati kata Nabi, kata Muhammad, kata Rasulullah, dia tambahin. Emang gurunya diktenya emang nggak begitu. Gurunya diktenya nggak begitu. Tapi inisiatif dia sendiri karena dia mencintai Rasul. Paham apa paham? Jadi kalau ada kegiatan kayak begini, wah luar biasa ini guru kita Ustadz Ahmad Nurdin atas inisiatifnya. Gara-gara dia kita bisa kumpul kayak begini ya. Gara-gara dia kita jadi berapa kali baca sholawat tadi? Hah? Udah nggak kehitung ya? Gara-gara beliau kita jadi dapat membaca sholawat. Mudah-mudahan beliau juga dapat kebaikan gara-gara ngajak kita. Amin. Tuh, seorang ahli hadis saja diampuni oleh Allah ternyata bukan gara-gara ilmunya, bukan gara-gara hadis yang dia pelajarinya, bukan gara-gara syariat yang dia lakoninya, bukan, tetapi gara-gara dia cinta kepada Rasul dan setiap apa-apa yang dia dengar dengan Rasul dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bagaimana? Hal kecil apa? Kan kalau ngelihat tema nih, teladan Nabi, lalu dapat membentuk pribadi kita untuk peduli di masa pandemi. Kira-kira teladan apa nih? Kira-kira contoh kecil apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira, ayo pahami. Cari yang baginda Rasul sering lakukan, lalu kita lakukan. Yang baginda Rasul sering lakukan, lalu kita lakukan. Dan jangan yang besar-besar. Kenapa? Biasanya kita kalau amalan yang besar-besar kagak ikhlas. Maka tadi tuh seorang ahli hadis, ternyata yang dia lakukan hal simpel, hal mudah, hal yang paling gampang. Kan nggak mungkin setiap kali hadis itu bunyinya kata Nabi semua, enggak. Kayak tadi qala Nabi innamal a'malu binniyah. Nabinya cuma satu kan. Ini kata Nabi doang dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya gara-gara simpel kita ikhlas. Gara-gara mudah kita ikhlas. Saya tanya, kalian nih ngamal 20.000 sama ngamal 2.000 ikhlasan mana? Ikhlasan 2.000. Benar kan? Jangan ngamal duit hilang nih, duit kita hilang 50.000 atau jangan 50.000 dah. Kita dikasih sama emak kita, duit itu hilang juga. Kebenaran kayaknya ya. Duit kita hilang 100.000 nih atau 50.000. Habis kita pikirin, ya Allah di mana ya duit gue ya hilangnya ya. Dia telusurin, dia cari itu. Perasaan gue jalan sini tadinya nggak ketemu karena duitnya 100.000. Iya kan? Coba yang hilang kira-kira 1.000 perak. Alah, duit 1.000. Dia pikirin juga kagak. Iya kan? Benar apa betul? Betul apa benar? Begitu kan? Kita gara-gara hal kecil kita nggak pikirkan. Tapi kalau hal besar kita pikirkan. Maka dalam ibadah juga begitu. Dalam ibadah begitu. Jangan lihat yang gede-gede. Oh, mentang-mentang mau memperingati Maulid. Ayo, kita adakan besar-besaran. Pasang tenda dari depan sini sampai kelurahan. Jauh banget. Karena pengen cinta kepada baginda Rasul. Boleh. Tapi jangan keterlaluan. Biasanya kalau yang besar-besar begitu kagak ikhlas. Maaf, yang besar-besar begitu kadangkala tidak ikhlas. Seperti tadi perumpamaan yang saya kasih, kehilangan uang sedikit sama kehilangan uang banyak, berasaan mana? Berasaan duit banyak dipikirin. Sebulan juga masih dipikirin, aduh 100 ribuan gue hilang. Kalau nggak hilang lumayan tuh buat beli kuota gitu kan? Iya kan? Tapi kalau hilang 1.000, 2.000, 5.000 dipikirin nggak? Kagak. Maka amalan, ini saya mengajak diri saya nih, dan boleh dicontoh silahkan. Amalan itu yang sedikit tapi terus menerus. Amalan itu yang sedikit, karena yang sedikit kadangkala kita ikhlas banget dah, ikhlas banget. Apalagi yang udah nggak kita perlukan. Pagi-pagi tadi pada buang air kan, maaf.
Ada yang ke toilet, karena udah kita nggak perlukan apa yang ada dalam perut, pas kita buang, gitu kan, dibuang. Ada yang diinget nggak tuh? Ada yang diinget nggak? Masya Allah gede banget ya. Gue wis makan apa tadi? Ada yang diinget nggak? Enggak, karena udah dia tidak perlukan. Yang udah dia nggak perlukan, duit recehan, kotoran. Biasanya kalau udah kebuang berasa ikhlas banget. Coba yang dia perlukan, mantannya meninggal gitu, atau pacarnya meninggal, maaf, kekasihnya meninggal, orang tuanya meninggal, atau siapapun orang yang dia cintai meninggal, rasanya gimana kira-kira? Banget sedih kita kan? Maka pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah, ayo seperti sang ahli hadis ini, dia diampuni oleh Allah bukan karena dia ahli hadis, bukan karena dia rajin menuntut ilmu hadis, bukan gara-gara dia menjalankan ibadah, bukan, tetapi gara-gara cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, saat ini kita hadir, ayo niat kita bersama-sama untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka besok kalau punya buku, khususnya buku agama, guru kita Pak Ustadz Ahmad Nurdin ini, ketika dia ngasih tulisan, dia ngasih tugas, ataupun tanpa disuruh, di buku kalian tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seharusnya begitu, karena setiap tulisan itu masih ada. Sampai tulisan itu masih ada, malaikat atas izin Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Amin. Itu hal paling mudah. Berarti yang hadir di sini bagaimana? Ya kalau yang hadir di sini ikhlas, insya Allah kehadirannya akan membawa manfaat. Amin. Kenapa sih sampai demikian luar biasanya? Kenapa sebegitu dahsyatnya yang namanya sholawat? Kan tadi sang ahli hadis berarti menulis sholawat kan dia kan, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih? Karena memang Allah yang memerintahkan. Apa perintah Allah? Mari kita lihat ayat ini masyhur, tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sering dengar kan? Itu ayat yang Allah firmankan buat kita semua. Kata Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi ini perintah Allah. Saat ini kita memperingati Maulid Nabi, Allah yang memerintahkan. Jadi jangan sampai begini buat kita semua. Maulid hati kita cinta, betul. Tetapi masa maka generasi-generasi berikutnya akan hilang rasa cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kisah seorang ahli hadis tadi memang sesuai dengan perintah Allah, bahwa Allah yang memerintahkan sholawat, dan sholawat luar biasanya. Dengar dengan baik, diperhatikan dengan seksama. Allah memerintahkan kita sholat. Allah sholat apa enggak? Allah enggak pernah sholat. Malaikat pernah sholat enggak? Enggak. Allah memerintahkan zakat. Allah berzakat apa enggak? Malaikat berzakat apa enggak? Enggak. Allah memerintahkan untuk kita berpuasa. Allah dan malaikat berpuasa apa enggak? Tidak. Tetapi untuk sholawat,
untuk mengagungkan Rasul. Apa yang terjadi? Sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah sudah melakukan. Saya ulangi, sebelum kita diperintahkan oleh Allah, Allah sudah melakukan. Bahkan para malaikat juga Allah perintahkan. Maka melalui momen maulid ini, biar kita jadi pribadi-pribadi seperti apa yang diperintah oleh Allah, mari kita memperbanyak membaca sholawat. Dan memang kita harus melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Maka bersyukurlah kita, berbangga hatilah kita saat ini, walaupun kondisinya masih terbatas, tapi Allah izinkan kita, baik yang bersama dengan saya di Masjid SMP 189 atau yang terhubung melalui media Zoom. Mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang sering membaca sholawat. Ya, teladan simpelnya seperti itu. Teladan simpelnya seperti itu. Teladan yang paling gampang, kita rajin membaca sholawat. Jangan sampai ketika kita sudah sakit-sakitan baru kita mau membaca sholawat. Kita sudah tua baru mau banyak membaca sholawat. Sedangkan kemampuan kita sudah terbatas. Jangan. Begitu juga sesuai dengan apa yang ada di banner kita tentang bagaimana kita peduli di masa pandemi. Hal yang paling simpel yang untuk kita lakukan adalah, hal yang paling mudah untuk kita lakukan adalah nih, apa yang disampaikan oleh guru saya, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Ini hadis Nabi katakan, senyummu di hadapan saudaramu laka shadaqatun, buatmu itu jadi sedekah. Jangan kita taunya baru sekarang, giliran udah diminta oleh pemerintah untuk memakai masker, senyum kita udah kelihatan belum? Enggak kan? Gara-gara pakai masker kita senyum, jadi tidak terlihat. Tadinya sebelumnya kan kita nggak diwajibkan pakai masker. Kalau sekarang jangan coba-coba. Ketika ada Satpol PP disuruh nyapu jalanan kita, iya kan? Saya kesini bukan takut pakai masker, bukan takut coronanya, saya takut sama Satpol PP nya. Masa saya pakai kostum kayak begini nyapu di jalanan? Padahal perintah Allah melalui baginda Rasul, kita disuruh senyum saat kita belum pakai masker. Senyum kita masih kelihatan dan itu jadi sedekah. Kalau sekarang udah pakai masker, masih kelihatan nggak senyumnya? Enggak deh kayaknya. Paling terlihat matanya doang rada-rada tersenyum gitu kan? Makanya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Ini peduli yang paling gampang nih. Anak-anak kan begitu sekarang. Aduh, gara-gara apa sih namanya tuh, celah-celahan di sosmed. Iya kan? Kemarin kejadian tuh di daerah mana tuh? Di daerah Jakarta Pusat. Gara-gara mereka celah-celahan di sosmed, akhirnya tawuran. Orang-orang jam 4 pagi siap-siap subuh, dia siap-siap tawuran. Akhirnya ada yang mati kan? Kalau ada di sosmed yang celah-celahan, senyumin aja. Kenapa? Karena itu perintah Rasul. Ya kan? Gara-gara main FF kalah aja langsung. Begitu kan? Anak sekarang gara-gara akunnya nggak mau dijual aja marah. Tuh, yang ketawa kan? Ini bapak ibu gurunya tahu nggak nih kalau anak-anak sekarang suka begitu di sosial media? Begitu tuh anak sekarang. Padahal, ayo dong, peduli di masa pandemi itu gampang banget, banyakin aja senyum. Kalau ada yang ngajakin, kalau ada yang mencontohkan untuk hal-hal yang negatif,
Jangan deh, jangan diikutin, senyumin aja. Senyumin aja. Dan itu cara kita peduli di masa pandemi. Saya yakin kalau sepanjang jalan, kalau sepanjang kalian menggunakan sosial media, sepanjang hidup kalian senyum, insya Allah aman. Insya Allah aman. Kenapa? Karena itu contoh daripada baginda Rasul. Baginda Rasul kita tahu dalam sejarah, bahkan guru kalian mungkin Ustadz Ahmad Nurdin seringkali mengajarkan, baginda Rasul dicela, dihina, tapi tetap tersenyum, enggak membalas. 5 menit lagi? Iya, alhamdulillah. 5 menit lagi. Jadi pedulinya kita di masa pandemi, cari yang mudah. Ayo sekarang banyak-banyak tersenyum. Ini baru mulut kita ditutup. Bagaimana nanti kalau disuruh pemerintah semua badan kita ditutup, orang pakai APD semua, pada ketakutan. Serem dah, jangan kayak begitu. Dan alhamdulillah kita mengalami kondisi seperti ini. Kita mengalami masa yang namanya pandemi. Dulu kita nggak kenal, sekarang kita jadi tahu, ya kan? Oh, pandemi itu ternyata begini. Maka tidak ada lain kecuali contoh kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin simpulkan dari apa yang saya sampaikan, apa yang kita lakukan atas peringatan baginda Nabi, lakukan hal kecil yang bisa kita lakukan. Kalau tadi ahli hadis dia menuliskan Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak kepedulian dengan cara memperbanyak senyum. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya pada hal-hal yang kecil. Ayo mengakhiri daripada tausiah saya ingin kita baca sholawat biar Allah berikan kita perlindungan, biar guru-guru kita diberikan kesehatan, biar terus bisa mengajar kita, biar SMP 189 diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa, ikutin, wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi biar wasallam. lebih semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tubi wa dawaiha wa afiyatil abdan Sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Satu kali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibil Tubi wa barik alaih. Alhamdulillah, gara-gara maulid, gara-gara kepala sekolah kita, gara-gara guru-guru kita nih, gara-gara guru-guru agama kita, Ustadz Ahmad Nurdin, Ibu Anti ya, mau mengadakan maulid, kita jadi baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, yang kecil lakukan, itu akan bermanfaat. Kata baginda Rasul, ahabul a'mal ilallah madama wa inkalla. Yang Allah cintai itu atas ibadah kita yang sedikit tapi terus menerus.
konsisten, continue, istiqomah. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Marilah biar acara kita membawa manfaat. Kita baca doa untuk menutup kegiatan kita. Kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dan kita dapat meneladaninya. Dan semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah atas wabah yang sedang melanda dunia kita. Orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang kita sayangi diberikan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha anna abwabar ridha wat taisir wa tugliku biha anna abwaba sya'ri wat taksir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina wa li masyaihina wa li ahbabina wa liman ahsana ilaina wa lil hadirina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali wa ilman nafi'ah wa qalban khasi'ah wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyibah wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma asrah sudurana wastur uyubana waghfir dzunubana wa amin khaufana wahtim bis salihati a'malana. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk sayalah manusia yang banyak kealpaan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.